Tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan kami, saya Bang Najib dan Zah, Bahri. misalnya kadang-kadang kan ono sing dusel-dusel bojone tapi gak sido lapo-lapo. Para bang koyo grenjel-grenjel, lah iku mati. Iku madi. Bukan Madi hadas memang, besar. secara umum madi memang keluar ketika syahwat ini naik. Ya. Nah, iku madi. Kalau wadi, iku keadaan kondisi fisik lelah. Nah, jadi antara wadi, madi dan juga air seni, air kencing, itu nanti menjadikan orang berhadas kecil. Kalau mani, oh enggak. Tapi hadas besar. Tapi dia memiliki hadas Besar. Itu hadas Besar. Itu ketentuan ketika sesuatu yang keluar dari Jalur depan. Ya. Nah, ini jalur belakang kan yo. Laki-laki ya. Laki-laki. Kalau untuk perempuan ada pengecualian, yakni pertama head. Ya. Pokoknya darah yang keluar entah itu head, entah Nifas itu nifas, sampai istihadah. istihadah enggak? Beda ya. Istihadah enggak. Beda pembahasan kasus Beda itu. pembahasan. Karena head dan nifas ini kan kalau dalam istilah fikih itu istilahnya jibilah. Jibilah itu apa ya? Yes, watak dasar perempuan itu akan mengeluarkan darah. Ya. Ketika bulanan head, ketika setelah melahirkan nifas. Nifas. Nah, itu nanti ketika Semacam kodrat bukan sih? ya, Ya. kodrat lah carane ya. Kodrati. Ojo Kodrati. kudrati ya. Kemampuanku. Iku atau anak. Lahiran anak, dia nanti kalau seumpama wudunya gak batal. Anak tau lo ya, ndak diselingi dengan cairan yang lain. Loh, Darah. soalnya dalam kitab juga ada antisipasi, Pak. Oh, Oh, iya. iya. Seumpama lahiran kering. Loh, aku gak bayangno, loh air ketubane terus piye kan? Ya. Gitu. Tapi diantisipasi oleh para musonef bahwasanya lahiran kering, lahir anak ternyata nggak basah. Nah itu nanti si ibu itu hanya memiliki hadas besar, tapi hadas kecilnya itu nggak ada. Wong anaknya dalam keadaan kering kok. Beda ketika basah, berarti kan sudah beda lagi kan. Ya. Nanti mencakup hal-hal yang keluar selain anak dan juga head dan juga nifas tadi. Dan ini apa untuk notes-nya ini kasus-kasus khusus ya, tapi like normal, jadi merasa normal. Ini gak ono, Nggak ada. Gak akan sama Nggak jalani. ada. Iya, ini Iso hanya perbandingannya 100 juta satu. Iya, akeh musuh titik ngono. Iya. Akeh musuh siji. Oh, wah kayak musuh siji. Kurang mantep akehmu. Iya. ya kayak kisah head itu loh Pak. Kan hampir semua perempuan head kan. Tapi juga ada kasus Perempuan seseorang tidak yang head. tidak pernah head itu kan ada. Ono, Dalam sejarahnya kan ada. ono. Nah, jadi mungkin kalau secara umum kalau orang lahiran karena bayinya itu teles keluar Iya. ketuban itu nanti menjadikan Kan keluar perempuan cairan. keluar cairan. Kalau anaknya saja itu ya nggak masalah. Gak Wah, anak besar-besar sele. ayo. Gak ono anak yang metu tok langsung pesen kopi, Bos. Kayalah rek, lahir-lahir ngopi ya. Terus sampai rokokan. Jawa dal jedul. Apa? Pun, itu yang pertama. Yakni hal-hal yang keluar dari jalur depan dan juga Belakang. jalur belakang. Yang kedua adalah tidur. Ya, ngelang akal. Kalau tidur enggak, ini alasan yang tidur itu ya wis pokoknya secara umum orang tidur itu nanti membatalkan wudhu atau menjadikan orang memiliki hadas kecil. Oh. Entah soalnya nanti kalau masalah hilangnya akal beda lagi ya, ada pembahasan tersendiri. Iya, enggak maksudnya. Ya akhirnya kan ngomongin tabutan toh. Tak putih. Ada juga tidur yang tidak membatalkan wudhu toh. Iya pas longgo. Pas longgo. Longgo gak ada senden. Ono syaratnya bisa. Iya. Tetap ada pengecualian Pak. Ah. Koyok mangkan yang keluar dari dua jalan kan ada Ya. pengecualian. Kalau tidur ini sebenarnya setiap tidur itu menjadikan seseorang nanti berhadas kecil. Ada pengecualian, yakni ketika tidurnya itu ngeplekno apa ya? Ngeplekno itu ya. Menepakkan. Mapakno bokong. Jadi bokongnya kudu nempel banget Nempel banget sampai apa plester bin lantai. lantai sehingga cara seumpama kemungkinan
keluar angin itu nggak bisa ngono. Ya. Lah, Terbuntukan. nah, terbuntukan. Tapi ojo sampai Aja ketika dibuntoni. nanti dicor. Dibuntoni. Loporo lho rek. Beda lagi kalau kursinya duduk di kursinya bolong-bolong gitu. Lah, itu beda. Beda. Meskipun mapak, tapi karena ada kemungkinan angin keluar, Angin bisa keluar, itu itu masih nanti membatalkan wudhu. Ya, dan kalau senden toh. kalau senden. Soalnya biasanya umumnya orang tidur kan yes mapan Ya. terlentang atau mengkurep gitu kan. Nah, itu nanti membatalkan wudhu. Nah, ini catatan. Biasanya yang sobat ngopi sing nek Jumatan kan silir-silir gitu ya. Iya. Iku tolong berhati-hati. Iya, Ya. maksudnya rumongso wis turu rek iki gak batal aku krungu. Ah. Turu mesti model apa? Lek Ya. turumu senden selesai. Selesai. Nanti sampe Tetep- nek waya tetep komat wudhu. Wudu. Terus ana maneh kadang iku. Wis mapak, tapi kejungkel titik Ya. ngene iku. Ya. Utawa jelungu pisan. Dadi yes kaya posisi sujud ngono iku sirahe wis Delosor iku. apa ya. Iku nanti ya membatalkan wudhu. Lek misale Mm, lo nggo mapak nih. ya. Terus kemarin kan waktu kejungkel iki kondisi turu. Mm. Terus wis rada 45 derajat kayak tangi. Nah, jadi gini, Keangkat enggak itu? Iya, ada iyalah. potensi keangkat enggak? Kalau Loh, seumpama tangine ku wis keangkat, baru tangi baru. lah, Ya wes, karena itu gimana? keangkat berarti yo Ya kan Pak, berarti kan wudhunya. Batas kecil. kondisi tidurnya keadaan buka pantat. Maksudnya pantatnya kejondil. Kejondil. Ya wis, berarti Ya itu wes, batal. berarti selesai batal iku. Makanya buat teman-teman, buat kamu yang lagi nonton dan kamu biasa nih Jumatan dan rumongso turumu senden, ya wudhu maneh. Tapi anu loh Pak, kalau senden iku sebenarnya Ya. iku masih boleh untuk dibuat bantuan dia supaya bokongnya gak ngangkat. Masih bisa. Dalam arti gini, nggak semua tidur sambil senden itu nanti bisa membatalkan. Oh, Ngono. ya tapi kan Ah. gampangnya Gampangnya jogo. gawe jogo kan ngono. Heeh. Makanya dikatakan sementing bokongnya mapan, napak nang nggon lungguhe. Nek kasus nang masjid kan wis ndak lantai Ah, kan. di lantai kan kalau masjid atau karpet kan ngono iku ya. Nah, nanti kalau kok sampean tidur di kursi dengan duduk begini kan sebenarnya bisa. Ya. Duduk begini bisa kan? Lah, tapi kok rada jungkel. Lah, Ya. iki buka kan. Ya. Nah, itu nanti membatalkan wudhu atau memiliki hadas Kecil. kecil. Itu yang kedua. Nek Yang turun nek karo ngadeg berarti jelas ya. Oh jelas. Ambiar iku. Apalagi karo gelendang kelon bojone. Ya. Ambek ndawusel. Usel. Sendu. Terus kemudian yang ketiga Ya. adalah zawalul akli bisukrin amarotin. Hilangnya akal entah itu disebabkan teler, mendem, Oke. atau karena sakit. Biasanya step panas Ya. sampai kemudian nggak sadar. Lah, kondisi seperti ini karena hilangnya akal itu nanti menjadikan Batal. seseorang ini batal wudhunya atau memiliki hadas kecil. Definisi hilangnya akal. Nah, definisi hilangnya akal itu sekira istilah itu apa ya? Bukan berarti hilangnya akal total ya. Nek Ya. hilangnya akal total kan wong gendeng. Tapi wong gendeng itu tetap ketika sembuh kan ada dia itu harus ketika Ya. mau sholat ya wudhu dhisik kan ngono. Lah hilangnya akal itu hilangnya kemampuan akal untuk berpikir, untuk membedakan sesuatu. Oh, gak mau ais maneh yo. Iki apa sih sembuh lah ngono iku. Gak mampu mikir toh. Lah ini beda maneh. Beda maneh. Duh, enggak ketika keadaan mabuk. Oh mabuk ya. Oh, iya, iya. Terus Iya. mari takon iku sembuh lah karepmu ngono iku lho. Karena ya apa ya wong orang ketika mabuk kan ya dia itu nggak bisa untuk dikatakan apa jenenge nek ngono iku? Apa? Fokus. Fly. Fokus. Ah. Karena kan ngefly dia. Heeh, Nah. walaupun ono sing gak. Walaupun ono sing enggak, tapi khusus masalah mendem. Iya. Khusus masalah mendem ini nanti tetap ada yang menyatakan dia tetap kudu wudu. Soalnya apa? Dia hilangnya ada niat untuk menghilangkan akal. Niat kepengin. Disengaja. Ada penyengajaan untuk menghilangkan akal. Terus iki dan iki nanti
Aku njaluk sampean tolong dipotong dan apa nang TikTok. Ketika seseorang habis meminum miras, butuhkah dia mandi untuk hadas besar? Yang Hadas wajib apa mandi wajib lah istilahnya. mandi wajib. Enggak, Pak. Udah lah ya enggak tahu. Enggak. Nah, buat teman-teman, ketika kamu selesai mabuk, kamu enggak perlu mandi. Kamu cukup wudhu ketika mau sholat. Mau tobat, sholat. Sholat. Ya. Kemudian Tapi dengan catatan sadar dhisik baru sholat. Iya. Iya. Soalnya Nah, dulu- efeknya masih ada, itu kan nggak boleh. enggak boleh. Ada di Al-Qur'an tuh itu. Ada, Pak. Jadi memang asbabun nuzulnya janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Ya. Lah gue. Iku bagianmu saya ya. Monggo. Itu kan sebenarnya gini. Dulu itu dalam pengharaman atau menyetop konsumsi miras, Kanjeng Nabi kan nggak langsung ngono kan enggak. Tapi bertahap. Ya. Oh, sindirannya walus, Pak. Iki agak cerita dikit yo. Jadi Baju akeh gak apa-apa. Oh, ceritanya ono sejarah Ono sing sejarah ya. manfaat. Ana tarehe kok. Tarik jelas. Jadi keharaman mabuk, minum miras, itu sebenarnya di awal-awal Islam ada. Itu yo adalah beberapa sahabat yang masih nggak Minum. bisa melepaskan itu. Nah, Kanjeng Nabi nggak sadar itu nggak baik. Akhirnya kan proses penghilangan atau pengharaman miras ini ku bertahapnya halus, Pak. Yo Gusti Allah nek memberikan welas asih nang Iya. umate lho. Makanya Walus. kelas ngendekno kehalalan Homer, iku seberproses itu. Prosesnya panjang. Lah iya, ngono wong kepengin entuk kawabe ajaib le gak masuk akal. Sing kabeh sing instan juga gak apik, Pak. Heeh. Nah, Quran itu sendiri kalau riwayat yang saya baca, kalau nggak salah itu ada 3 atau 4 kali proses itu. Yang pertama itu memang diagungkan Gusti Allah. Oh, memang dari beberapa biji-bijian dan buah-buahan itu kamu bisa memprosesnya menjadi minuman. Oke. Nah, kalau nggak salah itu ayatnya, aku disalah ya, Yo. aku nggak berani. Tapi intinya gitu. Jadi di antara biji-bijian dan juga buah-buahan itu nanti bisa kamu proses menjadi minum-minuman. Oke. Nah, di situ belum ada kan kata-kata larangan. Goro. Nah, tapi disindir. Nah, aku sindirannya apa? Ya encane secara umum wong Arab dulu kalau membuat minuman keras kan dari gandum Gandum. Gandum. atau anggur. Ya gandum. Nah, Kalau lah. saya bos saya paling Bir. anggur wine. Ya wine. wine. Nek gandum Ah. bir ya. Bir. Bir karo wine kan karo Iya. sekarang itu ya. Lah, kemudian setelah berlangsung beberapa saat, itu kayak disindir. Yo nek awakmu sik mendem, awakmu sik gak sadar, pikirannya sik separuh, yo ojo nyedek salat. Ojo nyedek salat lho Pak bahasane. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Iya. Ojo nyedek salat. Kan belum larangan. Iya. Dan itu masih kalau nggak salah itu masih ada beberapa sahabat sing sholat dalam keadaan teler. Oh siap. Ngeri yo. Ada. Jadi Karena karena belum ada Iya. dalil yang menyatakan haram. belum ada kejelasan Hukum. paten ini nggak boleh kan Hmm. ngono. Jadi si oleh kok berarti anggur ini diolah jadi wine. gitu. Iya. Akhirnya diminum beberapa sahabat. Kok lama kelamaan sembahyang itu ambek pendem, Mbak. Oke. Lah Kanjeng Nabi ku lho piye to? Cah iki maca Fatihah kok Beliwar. jelas minum beliwar. Nyeret sob. Nyeret. Lah, iku akhirnya iku mang ditegur oleh Allah. Ketika kamu masih dalam keadaan tidak sadar, mendem, mabuk, itu jangan mendekati sholat. Sehingga kamu bisa membedakan apa yang kamu ucapkan. Oke. Nah, iku. Baru kan kemudian proses selanjutnya iku ada larangan. Ya, jadi iku loh innamal khamru wal maisir wal Iya. ansab. Lah, Iku- iku kan Dalil terakhir yo. dalil terakhir itu, Pak. Setelah Tiga ada proses step itu. step awal, Step step awal. kedua. Baru iku pun dalam Quran dikatakan rijsun min amali syaiton. Jadi khomer, judi, kemudian dan lain seterusnya itu. Ya. Namal khomur wal maisur wal ansab wal azlamu. Ya. Iku rijsun. Rijsun iku barang elek, Ya. penggaweane Mulane setan. setan. Nah, lah nang kene ya larangane memang dalam Al-Qur'an kata-katanya enggak langsung
ojo mendem. Bukan Hentikan. hurrimat alaikum. Bukan hurrimat. Bukan kata-kata diharamkan, tapi ya iku lho barang gak elek, penggaweane setan. Ya iya Yo dono. Ya. Lah dari kata-kata jauhilah ini kemudian oleh Kanjeng Nabi karena masyarakat para sahabat itu sudah siap menerima syariat secara utuh, Ya. kemudian baru ada larangan. Oh ini haram, alasannya ini. Lah itu proses keharaman sebuah khamr atau hukuman bagi orang-orang yang mendem, sehingga nanti dalam beberapa kasus, Ya. terlebih kalau dalam jinayah ya, jinayah itu berarti pidana. Pidana. Orang kok dalam keadaan mabuk dengan sengaja minum minuman keras, kemudian melakukan pidana, dia masih tetap untuk dihukum. Ya, Kena karena hukum. kamu sudah sengaja melakukan minuman. melakukan minuman. Begitu juga dalam ini tadi, dalam wudhu, entah itu zawalul aklinya itu sebab apapun, entah kamu sengaja atau tidak. Wong sakit kan gak mungkin disengaja tuh, Ya, Pak. Ya. step ya. Awalnya step moro-moro kemudian nggak sadar, nah, atau pingsan, waya upacara, pingsan, Yo, gitu ya. nyosok. Adik-adik yang upacara. Ada yang upacara itu ya. Kalau kamu sadar dari pingsanmu, Ya. wudu. Pengen sholat ya wudhu. Wudhu aja. Nah, itu nanti hadis kecil. Terus selanjutnya walam surrojuli almar'atal ajnabiyata min ghairi hailin. Jadi persentuhan antara laki-laki Laki-laki. dan perempuan yang ajnabi nang kene maksudnya adalah orang lain Ya. atau istilah yang sering kita dengar mahram ya, Ya. yang sering digunakan mahram. Lah, persentuhan ini tanpa adanya penghalang. Jadi kulit ketemu kulit. Nah, itu yang dimaksud. Lah, Lah, ketemu kelambing ini gak apa-apa. gak masalah Ya. karena hail penghalang kan Ya. entah itu kelambi atau tembok, kaca dan lain sebagainya. Kulit boleh. ketemu kelamin ya gak oleh. Udah kulitnya itu ya. Tapi kemarin kan gini, kita sempat diskusi toh. Kita sering lihat di sinetron religi. Sinetron religi itu kalau habis sholat, suami istri habis sholat, salaman, mari ngono maca Quran. Gak oleh. Lah iku. Karena aja nabi tuh. Kita perjelas lagi aja. Suami istri ini kan ada yang mungkin pahamnya mereka suami istri ini sudah tidak membatalkan wudhu. Lah, Padahal mereka Karena- tetap mahram. jadi perjelas mahram sedikit ya. Ya mahram. Intinya mahram dulu aja. Iya. Jadi mahram itu sebenarnya istilah yang ditujukan untuk perempuan-perempuan yang haram dinikah. Nah. Entah itu pertama sebab nasab, ibu, mbah, bule, Mbak anak, Mbak Mbak Wedok. Wedok. mbah wedok, kemudian bule, Adik tante, ibu. adik ibu atau kakaknya ibu, ibu. mbaknya Ya. ibu, kemudian anak perempuan, cucu perempuan, atau sebaliknya kalau orangnya perempuan ya berarti kakek, Ya. ayah, kakek, kemudian paman, Saudara laki-laki. saudara laki-lakinya orang tua, Ya. atau saudara laki-lakinya sendiri, anak laki-lakinya, lah itu mahram. Nah. Dia diharamkan untuk nikah. diharamkan untuk nikah kepada orang-orang tersebut. Ya. Lah. Terus berarti kadang-kadang kan ono sing takon. Mm. Iki lah nek misanane Misanan. oleh dinikah tagak. Oh. Kalau mengenai misanan, Iya. misanan itu boleh. Iya Karena mahram itu secara nasab itu jalurnya langsung. Kalau jalur sekunder kan kalau misanan kan anaknya paman. Iya. Ya, anaknya paman kan sekunder. Anake dulur lanangi bapak. Ya, atau anaknya dulur lanangi ibu, Ibu. atau dulur wedok Ya. ibu kan. Yang penting dia putra bukan dari bukan masuk dari intinya kan. inti. Sudah turunan yang selevel. Sudah turunan yang selevel iku Atau ke bawah. Ke bawah iku nanti menjadikan orang itu mahram. Tapi kalau masih garis inti, maksudnya inti kan ayah, ibu ya, Ya. kemudian kakek, nenek. Nek. Yang menjadi mahramnya ayah itu juga menjadi mahramnya anak. Berarti misalnya Hmm. saya punya nenek, Ya, itu mahram kan? ya, Haram untuk dinikahi, Ya. berarti tidak membatalkan wudhu kita kan? tidak membatalkan Ya. wudu. Bude Bude dari ibu atau bapak? bude dari ibu atau bapak sama saja. Saudara kandungnya bapak atau Ah, ibu kan? ya. Heeh. Kan kalau dengan bapak kita
dia kan mahram, Ya. ya kan? Lah, karena dia mahram dengan bapak, nanti dengan kita mahram. Berbeda dengan anaknya dari Pak D, saudara Bude. anaknya Pak D atau anaknya Pak Le. Anaknya saudara kandung dari ayah atau ibu. Ya. Nah, itu lebih tepatnya. Itu nanti karena sudah sama-sama turunan, ya otomatis dengan kita kan jadi selevel ngono ya. Walaupun kadang-kadang anak Pak D atau anak Pak Le iso dadi wali nih. Bisa, tapi kan pengganti. Urusannya Nanti ya, beda. kita bahas wali ya. Ya. Oke, Oke, kita bahas mahram dulu. Lah, itu secara nasab. Terus selain nasab emang ono apa? Oh, ada lagi. Apa tuh? Musoharoh. Musoharoh itu nasab disebabkan pernikahan. Nah, Saudara tiri. Mahram sebab pernikahan yo. Nah, mahram sebab pernikahan itu apa? Pertama, berarti yo sebenarnya bandingannya sama dengan yang nasab. ya. Tapi ada beberapa kelonggaran. Pertama, yang menjadi mahram sebab musyawarah atau pernikahan ibu mertua. Oh iya iya iya. Ibu mertua itu nggak boleh kita nikah. Dengan kita akad kepada istri kita, itu Ya. sudah menjadikan Akad mahram. untuk Pak kepadanya memang bapak Oh iya. Mengakati istri kita, Ya. itu otomatis ibu dari istri menjadi mahram kita. Berarti jawilan nek maratuwa batal Nggak ta? masalah. Batal Enggak. wudu. Tidak kan? membatalkan Enggak. wudu. Tidak membatalkan wudu. Kalau istri dengan bapak kita sama saja. Ya, sama kan? Sama. Tapi kita dengan istri kita tetap aja nabi toh. Ajnabi. oh, boleh dinikah. Lah Boleh iya. dinikah. Jadi kalau misalnya ada yang menganggap bahwa istri kita adalah mahram kita, bukan. Bukan, karena Itu- dewa kita nikah. Iya, mahram itu artinya orang yang tidak, Tidak boleh boleh. dinikahi. Tidak boleh dinikahi. Jadi istilah sebenarnya kalau istilah istri Ya. itu istilahnya halilah. Nah. Orang yang halal bagi kita. Ah. Tak pandang pangkat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat